Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Tan Potan Official. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Kali ini saya akan membawakan materi 2 administrasi pajak, yaitu contoh perhitungan pajak penghasilan final. Materi ini merupakan lanjutan dari materi pertama administrasi pajak yang telah saya ulas pada video sebelumnya. Mari kita langsung menuju ke pokok bahasan. Pokok bahasan kita kali ini adalah contoh-contoh tentang pajak atas bunga deposito, pajak atas hadiah undian, pajak atas transaksi saham atau derivatif, pajak atas transaksi alih tanah atau bangunan, pajak atas transaksi sewa tanah atau bangunan, pajak atas usaha jasa konstruksi. Pajak atas bunga deposito. Contoh, tanggal 8 Februari, Tuan Monox membuka deposito berjangka nominal 5 juta di Bank BCA dan telah disetor tunai. Jangka waktu deposito adalah 3 bulan. Setelah 3 bulan, uang tersebut dapat ditarik kembali oleh Tuan Monox. Bunga deposito saat itu adalah 2% per tahun. Bunga dan pajak atas bunga akan langsung ditampilkan setiap bulan. Tentukan bunga dan pajak yang diperoleh pada bulan pertama. Jawab. Kita hitung dulu bunganya, yaitu 5 juta dikali 1 bulan karena ditampilkan setiap bulan, kali 12% adalah bunga deposito saat itu per tahun, lalu dibagi 12 bulan karena 1 tahun itu adalah 12 bulan, sementara yang diminta cuma 1 bulan, jadi kita bagi 12 sama dengan 5 juta kali 1 bulan kali 1%, 12 bagi 12, 1%, sama dengan 5 juta dibagi 100, 1 kali 1, 1 per 100 berarti 1 per 100, sama dengan 50.000. Hilangkan 2 nolnya, ya, tinggal 50.000. Jadi bunganya adalah 50.000. Pajak atas bunga deposito adalah 20%. Ini adalah tarif untuk bunga deposito kali bunganya, yaitu 50.000. Hasilnya 20 kali 50.000 bagi 100, ini persennya, persen dari sini, sama dengan 1 juta bagi 100 sama dengan 10.000. 20% itulah 1/5. 1/5 dari 50.000, ya bagi 5 aja berarti 10.000. Sisa bunga yang diterima Tuan Monox adalah 50.000 kurang 10.000 sama dengan 40.000. Jadi Tuan Monox akan menerima 40.000, ya, karena 10.000-nya akan dipotong oleh bank. Contoh, tanggal 8 Februari, Tuan Monox membeli 5 lembar sertifikat deposito dengan nominal yang sama, yaitu 1 juta per lembar, di mana jangka waktunya 6 bulan dan bunga 12%. Pajak dan bunga disetor setiap bulan. Tentukan total pajak dan bunga setelah 6 bulan. Nah, di sini kasusnya sama dengan yang tadi, perbedaannya adalah bukan 1 bulan tapi 6 bulan. Mari kita lihat. Bunga sama dengan 1 juta nominalnya dikali 5 lembar kali 6 bulan bagi 12% bagi 12 bulan. Karena 12% ini per tahun, jadi harus jadikan per bulan dengan cara membagi 12. Sama dengan 5 kali 1 juta, 5 juta dikali 6 bulan dikali 1%. 12 bagi 12, 1, ya, jadi 1%. Sama dengan 5 kali 6, 30. 30 juta dibagi 100 sama dengan 300.000. Nah, ini adalah bunga yang diterima oleh Tuan Monox selama 6 bulan, bukan per bulan, ya, selama 6 bulan. Pajak sama dengan 20% tarifnya dikali 300.000 sama dengan 20 kali 300.000 bagi 100 sama dengan 6 juta bagi 100 sama 60.000, atau 1/5. 20% ini 1/5. 300.000 dibagi 5, ya 60.000. Sisa bunga 6 bulan yang diterima Tuan Monox sama dengan 300.000 kurang 60.000 sama dengan 240.000.
Baik, kita lihat contoh yang lain. Tanggal 8 Februari, Tuan Monox menerbitkan deposit on call dengan nominal 500.000. Pencairan dilakukan tanggal 18 Februari bulan bersangkutan dengan bunga 24%. Tentukan pajak yang harus dibayar Tuan Monox. Nah, pada posisi ini Tuan Monox hanya bekerja dengan hari, bukan berbulan ya. Jadi dia langsung mencairkannya pada 10 hari ya, dari 8 sampai 18 itu ada 10 hari, jadi tidak lagi per bulan. Karena itu kita rubah sedikit metodenya. Bunga sama dengan 500.000 kali 10 hari kali 24% bagi 360 hari sama dengan 5 juta kali 24 kali 1% bagi 360 hari sama dengan 120 juta bagi 100 bagi 360 hari sama dengan 1.200.000. tinggal coret nolnya 2 ya, jadi 1.200.000 bagi 360 hari. Gunakan kalkulator. Di sini kita dapatkan Rp3.333. Jadi sangat kecil ya bunganya ya. Kalau 10 hari aja 3.000, berarti satu hari berapa ratus rupiah yang kita dapatkan. Sangat kecil sekali bunganya kalau dihitung per hari. Jadi biasanya orang tidak mengambilnya dalam waktu harian ya, biasanya ambil bulanan biar agak gede. Pajak sama dengan 20% kali Rp333 sama dengan 666,6 dibulatkan jadi Rp700. Sisa bunga yang terima Tuan Monox artinya sama dengan 333 kurang 700 sama dengan 2.633. Pajak atas bunga obligasi. Contoh, tanggal 7 Februari 2015 PT Monox Rail membeli obligasi di saham BCA. Obligasi tersebut sebelumnya diterbitkan oleh PT Pratama dengan jumlah 100 lembar, nominal 100.000 dan bunga 18% serta jatuh tempo kupon setiap tanggal 1 bulan 2 dan 1 bulan 8. Pajak obligasi adalah 15%, disetorkan setiap tanggal 10. Tentukan pajak yang harus dibayar PT Monox Rail pada tanggal 10 Agustus 2015. Nah, di sini kita menggunakan rumusnya. Bunga sama dengan 100.000 adalah nilai nominal kali 100 lembar. Kita memiliki 100 lembar kali dari 7 Februari menuju 10 Agustus, berarti 10 Agustus kurang 7 Februari, berarti sekitar 6 bulan ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya, dari 7 Februari ke 7 Maret 1 bulan, 7 Maret ke 7 April itu 2 bulan, 7 April ke 7 Mei 3 bulan, 7 Mei ke 7 Juni 4 bulan, 7 Juni ke 7 Juli 5 bulan, 7 Juli ke 7 Agustus 6 bulan ya, sekitar 6 bulan berjalan, dikali 18% bagi 12 bulan. Jadi mirip dengan deposito tadi ya, sama dengan 60 juta ya, 10 juta ini adalah perkalian dari 100.000 kali 100 lembar. 60 juta itu 10 juta kali 6 bulan kali 18% bagi 12 bulan sama dengan 60 juta kali 18 per 100 ya, kan 10 kali 6 60 kali 18%, 18 per 100 bagi 12 bulan sama dengan 60 kali 18 itu 1.080 juta bagi 100 bagi 12 sama dengan coret nolnya 2 ya, coret. Jadi 10.800.000 bagi 12 bulan sama dengan 900.000. Pajak sama dengan 15 ya, pajak obligasi 15% kali 900.000
hasilnya 15.900.000 per 100. Ini dicoret 2, tinggal 9.000. 15 kali 9.000 sama dengan 135.000. Sisa bunga yang diterima oleh PT Monox Rail adalah 900.000 dikurangi 135.000 sama dengan 765.000. Oke, kita lanjut ya. Semoga pembahasannya cukup jelas ya. Nah, ini ada contoh yang lain lagi, masih pajak atas bunga obligasi. Tanggal 7 Februari 2015, PT Monox Rail membeli obligasi di Bank BCA. Obligasi tersebut sebelumnya diterbitkan oleh PT Pratama dengan jumlah 100 lembar, nominal 100.000 dan bunga 18%, serta jatuh tempo kupon setiap tanggal 1 bulan 3 dan 1 bulan 9. Kalau tadi bulan 8, bulan 2, sekarang bulan 3 dan bulan 9 atau September. Pajak obligasi 15% disetorkan setiap tanggal 10. Tentukan pajak yang harus dibayar PT Monox Rail pada tanggal 10 Maret 2015. Nah, seperti tadi rumusnya masih sama dengan tadi, sama dengan Rp 100.000 itu adalah nominalnya dikali jumlah lembar kita 100 lembar dikali, nah ini dari 10 Maret ke 7 Februari. Cara ngitungnya 7 Februari ke 7 Maret itu 1 bulan, berarti ini masih dihitung 1 bulan meskipun ini 10 Maret udah lebih 3 hari ya kan, tapi tetap dihitung 1 bulan dikali 18% dibagi 12 bulan sama dengan 10 juta kali 18 per 100 bagi 12 karena 1 kali 10 juta ya, tetap 10 juta ya kan, sama dengan 18 kali 10 juta 180 juta bagi 100 bagi 12 sama dengan 1.800.000 dibagi 12 sama dengan 150.000. Jadi kalau 1 bulan bunganya 150.000 bunga obligasi ya, masih lebih tinggi ya dibandingkan bunga deposito tentunya, karena memang berbeda ya antara deposito dengan obligasi, tetapi masih lebih rendah karena baru 1 bulan. Coba dia 3 bulan seperti tadi ya kan, atau 6 bulan pasti lebih banyak lagi hasilnya. Kemudian di sini pajak sama dengan 15%, itu adalah pajak obligasi ditentukan 15% dikali 150.000, hasilnya adalah 22.500, sehingga sisa bunga yang terima oleh PT Monox Rail adalah 150.000 dikurangi 22.500, hasilnya adalah 127.500. Hanya sedikit modifikasi dari contoh yang pertama tadi ya, tentang pajak bunga obligasi. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah ya. Baik, kita beralih kepada pajak atas hadiah undian. Contoh, tanggal 8 Februari, Tuan Monox mendapat hadiah undian dari PT Maju Jaya berupa 1 unit mobil seharga 180 juta. Tentukan pajak yang harus dibayar oleh Tuan Monox apabila A. Pajak hadiah ditanggung pemenang, B. Pajak hadiah ditanggung pemberi hadiah. Jawab. Pajak sama dengan 180 juta dikali 25%, karena ini adalah tarif pajak final ya. Tarif pajak final untuk hadiah undian itu 25%. 25% itu seperempat ya, seperempat. Sama dengan 180 juta kali 25 bagi 100 sama dengan 4.500.000 juta bagi 100 sama dengan 45 juta, atau 180 juta dibagi 4 karena 25% ini seperempat. Begitu dibagi 4 dapatnya adalah 45 juta. A. Tuan Monox harus membayar Rp 45 juta untuk mengambil mobil tersebut. Ini apabila pajak hadiah ditanggung oleh pemenang. B. Tuan Monox membayar Rp 0 alias gratis sebab PT Maju Jaya lah yang harus membayar pajak tersebut. Jadi Tuan Monox tidak membayar pajak apapun karena pajaknya ditanggung oleh pemberi hadiah. Nah, sangat senang ya kita ya apabila kita tidak perlu bayar pajak tapi ada orang yang membayarkan pajak untuk kita. Itu terjadi pada pajak atas hadiah undian. Mari kita lihat materi berikutnya, itu pajak atas penjualan saham. Tanggal 8 Februari, Tuan Monox ingin menjual saham miliknya
yang pernah dibelinya dari PT Maju Jaya Tbk dengan harga saham per lembar Rp2.000. Tuan Monok ingin menjual 5 lot. Satu lot itu sama dengan 100 lembar saham, yang berarti banyaknya saham yang akan dijual adalah 500 lembar. 5 kali 100, 5 lot kali 100 berarti 500 lembar sahamnya. Cukup banyak juga ya. Cukup banyak lembar saham yang dia miliki, yaitu 500 lembar. Komisi broker adalah 0,3%. Baik, di sini kita mulai. Harga jualnya adalah 2.000 dikali 100 lembar kali 5 lot sama dengan 200.000 kali 5 lot. Ya, ini 2.000 kali 100 berarti 200.000 kali 5 lot. Itu sama dengan 1 juta. Harga jualnya 1 juta. Kita hitung dulu komisi broker. Komisi broker adalah 1 juta kali 0,3% sama dengan 1 juta kali 3 bagi 1000, karena ini ada 0,3 ya, jadi baginya bagi 100 lalu bagi 10, jadi bagi 1000 ya, sama dengan 3 juta bagi 1000 sama dengan 3.000 ya. Sangat kecil sekali komisi brokernya, 3.000 bandingkan dengan harga jualnya 1 juta ya, masih Rp3.000 ya, itu uang parkir aja ini ya. Oke. PPN broker adalah 3.000 kali 10% sama dengan 30.000 bagi 100 300 ya, 1/10 atau dibagi 10 berarti 3.000 bagi 10 ya Rp300. Nah, pajaknya cuma 300 ya. Pemerintah cuma menerima pajaknya Rp300. Ini hanya pajak dari broker saja ya, belum dari pajak Tuan Monox ya. Sekarang kita lihat pajak dari Tuan Monox. PPh final saham, tarif pajak kali total jual sama dengan 0,1 kali 1 juta, tadi total jualnya 1 juta, sama dengan 1 kali 1 juta bagi 1000, 0,1% itu berarti kan persen per 100, kalau ada nolnya lagi 0, berarti per 1000 ya, berarti 1 juta bagi 1000 ya, pajaknya cuma Rp1.000, sangat kecil ya. Total diterima Tuan Monok sama dengan 1 juta dikurangi 3.000 ya, kurangi 300 kurangi 1000, hasilnya adalah Rp995.700 ya. Jadi di sini ketika Tuan Monok menjual 1 juta, dia harus ingat bayar komisi broker 3.000 ya kan, kemudian bayar juga pajak ya, pajak atas PPN broker tadi 300 ya. Lalu bayar juga PPh final saham milik sendiri yaitu cuma 1000. Terakhir yang diterima adalah Rp995.700. Baik, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu pajak atas pengalihan tanah dan atau bangunan. Contoh, tanggal 8 Februari PT Monox Rail menjual 2 unit tanah di kawasan Menteng dengan harga per unit Rp 1 miliar. Tentukan PPh pengalihan hak yang harus dibayar. Jawab, PPh adalah tarif pajak dari total jual. PPh tarif pajaknya itu adalah 5% dikali 1 miliar, karena ada 2 unit berarti dikali 2 unit sama dengan 5% kali 2 miliar sama dengan 5 kali 2 miliar bagi 100, persennya pindah belakang ya, sama dengan 10 miliar bagi 100 sama dengan 100 juta. Jadi pajaknya adalah 100 juta, yang diterimanya adalah 2 miliar ya, 2 miliar yang diterima, tapi yang dibayar ke pajaknya 100 juta. Total uang terima PT Monox adalah 2 miliar dikurangi 100 juta sama dengan 1.900.000.000 rupiah. Lumayan ya, 100 juta itu ya, sangat terasa ya, itu harga satu rumah ya. Oke, baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh, tanggal 8 Februari PT Monox Rail menjual 20 unit rumah susun sederhana. Kalau tadi yang dijual tanah ya, ini 20 unit rumah susun, lumayan ya, 20 unit rumah susun sederhana di kawasan Menteng dengan harga per unit 200 juta.
tentukan PPh pengalihan hak yang harus dibayar. Kita hitung dulu ya, total jualnya sama dengan tarif pajak rumah susun sederhana. Tarif pajak rumah susun sederhana itu 1%, itu ada di tabel ya, bisa juga kita cek ke websitenya pajak ya, pajak.go.id. itu untuk tarif pajak pengalihan hak atas tanah dan bangunan untuk rumah susun sederhana, itu tarifnya adalah 1%. 1% dikali 200 juta kali 20 unit ya, sama dengan 1% kali 4 miliar ya. 20 unit rumah kali 200 juta berarti 4 miliar total pendapatan atau pemasukan, sama dengan 1 kali 4 miliar bagi 100, persennya pindah belakang ya, sama dengan bagi 100 coret 20 40 juta. Total uang yang diterima oleh PT Monox adalah Rp 4 miliar dikurangi 40 juta sama dengan 3 miliar 960 juta. Lumayan ya, pajaknya 40 juta harus disetor ke kantor pajak oleh PT Monox atas penjualan 20 unit rumah susun sederhana tadi. Ya, semoga penjelasannya sangat sederhana ya, bisa dimengerti dengan bahasa yang cukup gamblang. Nah, sekarang kita masuk ke sewa. Kalau tadi penjualan tanah atau penjualan bangunan, sekarang kita sewa tanah atau bangunan. Contoh, tanggal 8 Februari, PT Monox Rail menyewakan satu buah ruko untuk 2 tahun kepada CV Mau Saja dengan harga 120 juta. Lalu di sini kita harus menghitung pajak yang harus kita bayar ya. PPh sama dengan tarif pajak sewa kali total sewa. Tarifnya adalah 10% dikali 120 juta ya, kali 1 unit karena cuma disewakan 1 unit, sama dengan 10 kali 120 juta kali 1 unit bagi 100, persennya pindah belakang ya, sama dengan 10 kali 120 juta itu 1 miliar 200 juta bagi 100 ya, sama dengan 12 juta. Jadi pajaknya 12 juta. Total uang sewa yang diterima PT Monox Rail adalah 120 juta dikurangi 12 juta ya, hanya tersisa 108 juta rupiah. Inilah sisa uang sewa yang diterima oleh PT Monox Rail, sebab 12 jutanya harus disetorkan ke kantor pajak. Oke, semoga bisa dimengerti juga ya, yang ini tidak terlalu banyak perhitungannya. Kita lanjut ya. Pajak atas jasa konstruksi. Contoh, tanggal 8 Februari, Tuan Monox atas nama PT Monox Rail ingin membangun sebuah bangunan di kawasan Menteng. Ia melakukan konsultasi perencanaan, tata letak bangunan, ukuran setiap ruangan, memilih bahan bangunan, hingga proses pengerjaan pada PT Pratama. Harga yang disepakati untuk perencanaan dan pengawasan adalah sebesar 100 juta. PT Pratama memberikan daftar pekerjaan dan mengajukan agar pelaksanaan diberikan kepada PT Duo Bangun. Harga pelaksanaan diajukan sebesar 900 juta ya, ini salah nih ya, kurang nolnya 3, sebesar 900 juta sudah termasuk bahan bangunan dan jasa tukang. PT Monox Rail berkualifikasi sebagai pemotong pajak. Jadi di sini PT Monox Rail yang akan memotong pajak tersebut. Jawab, PPh dari kontrak perencanaan dan pengawasan adalah tarif perencanaan dan pengawasan, yaitu 6% dikali nilai kontrak. Nilai kontraknya yang untuk perencanaan itu dan pengawasan adalah 100 juta. 6% kali 100 juta sama dengan 6 kali 1 juta ya, karena 100 nih, coret persennya ya,
coret 100 tinggal 1 juta dikali 6 sama dengan 6 juta. Ya, jadi di sini kontraknya 100 juta, pajaknya 6 juta. Begitulah bahasanya. Oke, sekarang kita lihat kontrak dari pelaksanaan. PPh dari kontrak pelaksanaan adalah tarif kali nilai kontrak. Tarif untuk pelaksanaan itu adalah 4% dikali 900 juta nilai kontraknya, 900 juta, ini kurang nolnya 3 lagi ya, sama dengan 4, ini coret nolnya 2, berarti tinggal 9 juta, 4 kali 9 juta sama dengan 36 juta. Karena PT Monoxrail lah yang memotong pajak, maka PT Pratama hanya menerima uang sebesar 100 juta dikurangi 6 juta, yaitu 94 juta rupiah. Jadi PT Pratama ini cuma menerima 94 juta rupiah karena 6 juta rupiahnya diambil oleh PT Monoxrail untuk dibayarkan ke kantor pajak. PT Pratama tidak perlu lagi membayar pajak karena sudah dibayarkan oleh PT Monoxrail. Sedangkan PT Duo Bangun menerima uang sebesar 900 juta dikurangi 36 juta, yaitu sebesar 864 juta rupiah karena 36 jutanya dipotong oleh PT Monoxrail, lalu PT Monoxrail akan menyetorkan 36 juta ini ke kantor pajak. Nilai pajak sebesar 6 juta ditambah 36 juta ya, nih ya, 6 juta ditambah 36 juta tersebut harus sudah masuk di dalam kontrak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi di sini sebelum kontrak tersebut dilaksanakan, kan kontrak itu ditantangani lebih dahulu. Pada saat penandatangan itu, nilai pajak 6 juta dan nilai pajak 36 juta ini seharusnya sudah ada di dalam kontrak, sudah diketik dalam kontrak, sehingga tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari yang diajukan oleh PT Duo Bangun ataupun dari PT Pratama, karena mereka sudah membaca dengan baik-baik nilai kontrak tersebut. Nah, itu saja tadi materi contoh-contoh pajak untuk pajak penghasilan yang bersifat final. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, tekan lonceng, dan share kepada teman-teman agar mereka juga mendapatkan manfaatnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam